Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi ke materi layanan bimbingan dan konseling ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai strategi masuk ke perguruan tinggi. Nah, materi strategi masuk ke perguruan tinggi ini sebagai pandangan anak-anak ataupun bekal anak-anak kelak jika anak-anak sudah lulus dari SMA ini. Nah, tujuannya itu anak-anak dapat mengetahui makna daripada perguruan tinggi, macam-macam program studi yang ada di perguruan tinggi, serta strategi ataupun cara masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk mencairkan kebekuan suasana, alangkah lebih baiknya jika kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breaking di sini ada jawab fokus. Jawab fokus ini apa? Nah, jika ibu bilang semangat, maka anak-anak di rumah bisa menjawab dengan perguruan tinggi mana yang ingin anak-anak ambil saat lulus dari SMA ini. Contohnya, ibu bilang semangat. Nah, kalau anak-anak ingin masuk di ITB, maka jawabannya semangat ITB, semangat IPB, semangat UGM, semangat UNY, semangat UNS, dan lain sebagainya. Nah, jika ibu bilang bisa, maka anak-anak harus menjawab saya akan menggapai cita-cita saya. Jadi anak-anak harus semangat ya. Nah, selanjutnya di sini ada tayangan video ataupun film. Nah, di sini ibu memiliki video mengenai tips memilih jurusan. Video ini sudah ibu bagikan linknya di Google Classroom, anak-anak bisa melihatnya sebagai bekal anak-anak nanti. Nah, selanjutnya ada apersepsi. Di Indonesia banyak sekali perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan banyak sekali cara untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu ada cara melalui tes maupun non-tes. Nah, untuk non-tes ini bisa disebut dengan yang namanya jalur undangan. Nah, jika melalui jalur undangan biasanya disebut lagi dengan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini dilakukan dengan melihat nilai raport anak-anak dari semester 1 hingga semester 5. Jika nilai raport anak-anak memenuhi standar, maka anak-anak bisa mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi dengan jalur undangan ataupun SNMPTN. Nah, untuk yang melalui tes itu ada SBMPTN, yakni seleksi bersama masuk perguruan tinggi, dan ada seleksi mandiri. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian. Pengertian mengenai perguruan tinggi yakni obsesional pada pendidikan formal. Nah, biasanya disampaikan ataupun berbentuk seperti universitas, akademik, college, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Nah, peserta didik di perguruan tinggi ini disebut dengan mahasiswa. Kalau anak-anak yang masih duduk di bangku formal ataupun masih SMA kan sebutannya siswa. Nah, sedangkan untuk tenaga pendidik itu disebut dengan dosen. Kalau anak-anak yang masih sekolah di pendidikan formal itu kan sebutannya guru. Nah, seperti itu. Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi ini dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, selanjutnya di sini ada fakultas, prodi, dan jurusan. Apa bedanya? Nah, kita pelajari bersama-sama. Fakultas di sini adalah sebuah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait. Jadi kalau fakultas seperti contohnya fakultas teknik. Nah, di fakultas teknik itu ada teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, dan lain sebagainya. Nah, untuk program studi di sini adalah kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Nah, sedangkan jurusan ini sama halnya seperti program studi, hanya saja kata jurusan ini identik dengan
pendidikan formal ataupun saat anak-anak masih duduk di bangku SMA ini mungkin ada, kamu jurusannya apa? Aku IPA, IPS, dan bahasa. Kalau di perguruan tinggi itu sudah dengan sebutan program studi. Nah, mungkin program studi ada yang matematika, ada yang BK, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam program studi ataupun jurusan ya. Nah, di sini ada jurusan biologi. Nah, mungkin anak-anak nanti kalau ingin masuk di jurusan biologi, sebagai pandangan saja buat anak-anak, sebagai bekal buat anak-anak. Emang kalau jurusan biologi, kalau sudah lulus mau jadi apa? Nah, itu nanti difikirkan saat anak-anak sudah masuk ke sana, ke jurusan yang anak-anak ambil. Ini sebagai pandangan saja. Kalau jurusan biologi ini biasanya bisa menjadi peneliti, terus bisa bekerja di LIPI. Nah, selanjutnya ada jurusan teknik informatika. Nah, teknik informatika ini anak-anak juga bisa bekerja di Telkom, PLN, seperti itu. Nah, kalau sebagai arsitektur ini bekerja di proyek. Nah, ini di proyek ini bisa di dalam, maksudnya di membuat rumah mungkin, ataupun di jalan, yang membuat jalan itu. Nah, selanjutnya ada kedokteran. Nah, jurusan kedokteran ini anak-anak nanti seandainya mengambil ini, kalau sudah lulus anak-anak bisa bekerja di rumah sakit ataupun membuka praktek di rumah. Nah, untuk jurusan kesehatan masyarakat ini anak-anak itu bisa sama seperti di departemen kesehatan, nanti pelajarannya mungkin mengenai ilmu gizi dan lain sebagainya. Nah, ada hubungan internasional. Nah, saat anak-anak mengambil hubungan internasional, anak-anak bisa menjadi peneliti, wartawan. Terus anak-anak juga bisa jadi diplomat gitu. Nah, untuk psikologi di sini adalah anak-anak itu akan mempelajari mengenai ilmu jiwa. Jadi anak-anak nanti bisa menjadi psikolog ataupun konselor. Nah, terus selanjutnya ada administrasi perkantoran. Nah, biasanya administrasi perkantoran ini bisa menjadi sekretaris di sebuah perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada sastra Inggris. Nah, sastra Inggris di sini anak-anak bisa menjadi guru. Lalu kalau anak-anak suka berwisata, anak-anak bisa menjadi juru tour guide ya, namanya juru pemandu wisata. Terus bisa jadi penerjemah juga, bisa jadi wartawan juga. Nah, untuk ilmu ekonomi di sini nanti anak-anak akan mempelajari mengenai ekonomi mikro ataupun makro. Nah, di sini jurusan ekonomi itu ada yang menjadi akuntan, terus ada yang menjadi ekonom, juga ada yang menjadi pengajar bisnis. Nah, selanjutnya ada jurusan hukum. Nah, nih di sini jurusan hukum itu biasanya kebanyakan bisa menjadi hakim, pengacara. Kalau yang sekarang jurusan hukum bisa menjadi notaris. Nah, ada PGSD. Nah, PGSD di sini anak-anak bisa menjadi guru, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, selanjutnya ada jurusan ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah di sini anak-anak bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi penulis buku juga. Nah, ini nanti anak-anak silahkan dipilih. Nanti sekiranya anak-anak ingin mengambil jurusan apa saat anak-anak sudah masuk di bangku perkuliahan. Nah, selanjutnya di sini ada strategi masuk ke perguruan tinggi. Di sini anak-anak harus merencanakan terlebih dahulu jurusan yang ingin anak-anak ambil sejak jauh-jauh hari. Jadi mulai sekarang anak-anak harus merencanakan, saya kalau mau masuk ke perkuliahan saya harus mengambil jurusan apa, program studi apa, seperti itu. Harus direncanakan secara matang. Jangan mendadak ya. Lalu terus mengembangkan kemampuan diri. Jadi semua anak-anak di sini saya ingin mengembangkan mungkin yang pintar ekonomi ataupun yang mampu untuk ekonomi. Saya nanti ingin masuk di ilmu ekonomi ya.
dikembangkan ilmu ekonomi saat masih duduk di bangku SMA. Lalu anak-anak bisa membuat plan, rencana masuk ke perguruan tinggi. Nah, rencana masuk ke perguruan tinggi ini, saya nanti kalau masuk perguruan tinggi saya harus menggunakan yang SNMPTN atau SBMPTN ataupun jalur mandiri itu tadi. Jadi anak-anak harus merencanakan secara matang sejak jauh-jauh hari, selalu konsultasi dengan orang tua, dengan orang-orang yang anak-anak percayai. Nah, selanjutnya anak-anak juga harus mengupdate informasi kondisi terkini, karena setiap saat informasi itu selalu berubah untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi anak-anak harus mengupdate-nya. Nah, yang terakhir, anak-anak jangan pernah menyerah ketika gagal. Mungkin anak-anak, aku nggak masuk di jalur SNMPTN, tidak masalah, kan masih ada SBMPTN dan jalur mandiri. Jadi anak-anak harus semangat ya. Bagaimana, sudah paham mengenai materi ini? Baiklah, jika anak-anak belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung bertanya dengan ibu. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan peserta didik. Nah, di sini ibu punya pertanyaan, ibu juga ingin tahu. Untuk itu, ibu ingin bertanya, jika anak-anak, jika kalian sudah lulus dari bangku sekolah SMA, nah ini kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak, serta berikan alasannya. Kalau anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu apa alasannya? Kalau tidak juga berikan alasannya kenapa. Nah, jika jawaban anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ibu ingin tahu program studi apa yang ingin anak-anak ambil saat di perguruan tinggi nanti. Nah, jawaban ini silahkan anak-anak berikan di layanan Google Classroom. Ibu ingin mengetahuinya. Mungkin ini materi yang dapat ibu sampaikan sebagai bekal untuk anak-anak nanti kalau sudah lulus SMA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi apa dengan jurusan yang seperti apa. Mungkin ini materinya, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan mengenai strategi masuk ke perguruan tinggi ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.